Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau kita memikirkan tentang kehidupan ini, siapa sih yang tidak pengen menjadi orang yang kaya? Diberkati dengan rumah yang bagus, mobil yang bagus, anak-anak kita bisa bertumbuh dewasa, bahkan sekolah di luar negeri dengan titel yang bagus pula. Siapa yang gak rindu seperti itu, saudara sekalian? Kita pasti rindu menjadi orang yang diberkati. Nah, saudara, pada waktu kita menjadi orang yang sudah diberkati dan kemudian menjadi kaya, jujur saudara, berapa sering kita merasa itu juga adalah andil saya. Itu adalah juga ketekunan saya, kemampuan saya, kehebatan saya, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kalau kita meneliti firman Tuhan pada hari ini, saya akan membacakan untuk kita semua dari Ulangan 8 ayat 11 sampai 14 lalu ayat ke-19. Ayat ini agak cukup panjang, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian saudara sekalian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Sudah satu bagian firman Tuhan yang sebetulnya cukup keras. Bangsa Israel diingatkan melalui firman Tuhan dalam bagian ini untuk mereka menyadari bahwa saudara, bahwa dalam kehidupan mereka selama mereka di padang gurun, mereka itu sepertinya terus-menerus mengandalkan Tuhan. Terus-menerus setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, mereka minta Tuhan memimpin mereka. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan mereka nanti tatkala mereka sampai ke tanah perjanjian, di mana mereka akan diberkati dengan tanah yang subur. Kambing domba mereka semakin banyak, lembu sapi mereka semakin banyak. Itu menandakan orang-orang kaya pada zaman itu, saudara. Di mana mereka punya banyak sekali domba ternak yang begitu luar biasa. Itu merupakan salah satu tanda mereka adalah orang-orang kaya. Apabila ternakmu banyak, dikatakan di situ, apabila emas perakmu makin bertambah banyak, hati-hatilah. Jangan engkau sombong dan melupakan Tuhan. Jangan engkau tidak lagi mengingat Tuhanmu. Bahkan dikatakan di dalam bagian ini, kalau engkau menyembah Allah lain, tidak lagi mengingat Tuhanmu, datang beribadah kepada Allah lain, artinya apa saudara? Artinya mereka seolah-olah tidak lagi menganggap Tuhan itu sebagai Allah mereka. Maka firman Tuhan mengatakan dalam bagian ini bahwa kamu pasti binasa. Sesuatu yang mengerikan, bukan? Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, saudara. Waktu kita berhasil dalam hidup ini, waktu kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, kita bekerja dengan baik, itu juga adalah anugerah. Sehingga Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemampuan untuk kita boleh bekerja, untuk kita boleh mengumpulkan apa yang kita miliki. Tapi ingat saudara, semua itu dari Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Jangan sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan menjadi tinggi hati, bahkan tidak lagi mengingat bahwa semua ini Tuhan yang miliki dan Tuhan yang berikan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kebenaran ini terus ada dalam hati kita, saya yakin dan percaya kita diberkati yang melimpah pun kita akan tetap bersyukur. Dan kita diberkati sebisanya atau seadanya pun kita nggak menjadi minder, kita nggak menjadi tawar hati, tapi kita tetap menyadari hidup saya adalah milik Tuhan. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki sampai saat ini juga adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu saya harus bersyukur di atasnya dan saya boleh menikmatinya dengan satu rasa syukur yang luar biasa.
Baru-baru ini ada seorang kaya itu meninggal dunia. Pada waktu dia meninggal dunia, saudara sekalian, orang-orang bersaksi tentang dia. Dan pernah ditanyakan kepada dia, kok Bapak sekarang menjadi orang yang sangat kaya? Lalu dia katakan, apa enaknya jadi orang kaya? Jadi orang kaya itu enggak terlalu enak. Jadi orang kaya itu tanggung jawabnya besar. Karena Tuhan mempercayakan saya harta yang banyak, berarti saya pun dituntut banyak untuk melakukan hal-hal bagi Tuhan yang sudah memberikan harta ini bagi saya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya prinsip seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dan dikatakan oleh seorang Bapak Kristen yang baik ini, saudara, saya yakin dan percaya hidup kita bersama dengan apa yang kita miliki itu akan membuat kita meninggikan Tuhan, tidak pernah lupa Tuhan, dan senantiasa menyadari apa yang menjadi milik kita sekarang ini adalah dari Tuhan, milik Tuhan, dan harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.